Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yusuf Safat Irsyad dari Prodi PAI 4A. Di sini saya akan mepresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengertian teori pembelajaran. Teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Tujuannya bervariasi, bisa jadi untuk menambah ilmu, pengetahuan, hingga keterampilan. Melalui proses belajar berdasarkan instruksi-instruksi tertentu, hasil akhir dari proses pembelajaran adalah perilaku yang berubah, terbentuk, dan terkontrol. Psikologi pendidikan, terdapat beberapa macam teori pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori pembelajaran tersebut secara singkat. Pertama adalah teori pembelajaran behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang observable atau dapat diamati. Perbedaan satu teori pembelajaran dengan teori lainnya dapat dilihat dari bagaimana teori tersebut mengatasi masalah yang krusial. Sebagian teori lebih fokus pada bagaimana proses pembelajaran terjadi. Lalu, sebagian teorinya lebih fokus terhadap peran memori, peran motivasi, serta peran regulasi diri pada siswa. Jika belajar tujuannya adalah perubahan perilaku, maka inilah yang juga diinginkan oleh Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang menegaskan bahwa manusia dilahirkan dengan tanpa pengetahuan sedikit pun. Namun Allah membekali pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia dapat mengambil pelajaran, dan tujuan akhirnya adalah manusia mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah perilaku yang dapat diukur dan dilihat, maka ini merupakan bagian dari konsep teori behavioristik. Pada ayat tentang tafaqquh fiddin atau perintah memperdalam ilmu agama, tujuan akhirnya adalah agar setelah belajar dapat memberikan peringatan, penyadaran kepada orang lain supaya melaksanakan ajaran Nabi Muhammad dan menjauhi larangannya. Bukankah ini sebuah perilaku yang bisa dilihat dan diukur sesuai dengan teori behavioristik? Adalah teori pembelajaran sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, yang merupakan salah satu tokoh psikologi terkenal yang merintis teori pembelajaran sosial kognitif, sosial kognitif adalah teori yang menekankan bahwa seseorang belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Berdasarkan teori Bandura, fungsi manusia dilihat sebagai sekumpulan interaksi yang meliputi faktor personal, perilaku, dan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. Teori pembelajaran sosial kognitif memiliki perspektif bahwa seseorang dapat belajar untuk menetapkan mimpi, meregulasi kognisi, emosi, dan perilaku. Mengamati orang lain, seseorang dapat mempelajari sebuah pengetahuan aturan, keterampilan, dan perilaku yang baru. Belajar adalah aktivitas memproses informasi secara kognitif yang dipresentasikan sebagai sebuah aksi. Secara aktif, proses belajar terjadi melalui proses mengamati model, mendengarkan instruksi, dan terlibat dengan bahan berwujud cetak atau buku maupun elektronik, yaitu Information Processing Theory atau teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi termasuk dalam salah satu teori pembelajaran di dunia psikologi pendidikan. Teori pemrosesan informasi fokus pada atensi, persepsi, encoding, dan penyimpanan memori di dalam otak. Dalam pemrosesan informasi pada individu telah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah
komunikasi, teknologi komputer, dan neuroscience. Dengan kata lain, teori pemrosesan informasi fokus pada proses informasi, penyimpanan informasi tersebut di dalam memori, dan memanggil memori tersebut jika diperlukan. Seperti yang kita ketahui, manusia mendengar dan mendapatkan banyak sekali informasi di setiap harinya. Nah, tentunya manusia akan memilah dan memilih informasi mana yang harus diingat dan dilupakan. Keempat atau yang terakhir, teori pembelajaran proses kognitif. Teori pembelajaran selanjutnya adalah berkaitan dengan proses kognitif, yaitu peran penting proses kognitif dalam proses pembelajaran. Terdapat sejumlah hal yang terlibat dalam proses kognitif sesuai saat berpikir, yaitu metakognisi, problem solving, pembelajaran penggunaan konsep, instruksi dan teknologi, dan penerapan ilmu yang bersifat instruksional. Berikut ini adalah penjelasan tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini memandang bahwa belajar adalah sebuah proses berpikir yang mementingkan proses belajar itu sendiri daripada hasil belajarnya. Di mana dalam konteks psikologi, proses berpikir ini disebut sebagai aktivitas mental, dan dalam konteks pendidikan disebut dengan belajar. Saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.